Ada orang yang dikontrakan itu, yang hidupnya level di bawah kita ya. Jadi kita mesti bersyukur. Dia lihat suaminya itu ya digonceng sama perempuan. Maka dia maksudnya memberitahukan kepada istrinya itu, aku tadi ketemu suamimu digonceng sama perempuan. Gitu. Nggak masak Pak istrinya, nggak masak. Kenapa dia dendam betul? Gua capek ngurusin anak di rumah, ternyata dia boncengan. Ribut, pulang langsung dicakar dulu sebelum ngomong. Ngasih makan gak ada, air putih gak ada, apalagi teh manis gitu. Padahal dia naik ojek, ojeknya perempuan. Kenapa bisa begitu? Komunikasi yang tidak lancar. Nah, hancur Pak kita kalau pada kondisi sekarang ini kita buka HP kemudian kita telan. Ini setan gepeng ini paling brengsek nih Pak. Setan gepeng nih. Ini kalau nggak mahal dibanting ini, cuma mahal. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Lalu bagaimana kita memilih media Islam yang perlu kita pedomani? Di kalangan ulama-ulama itu meneliti ada dua tipologi media Islam itu. Yang pertama mereka menyebutnya adalah jurnalis profetik. Nah, jurnalis profetik ini, mohon maaf ya, jurnalis profetik. Profetik itu sebuah jurnal karya yang dilakukan oleh para jurnalistik, tetapi lebih bernuansa kenabian. Dia menjadi dakwatun nubuwah, melakukan jurnalistik, kerja jurnalistik, tetapi yang dia lakukan itu ada dakwatun nubuwah, dakwah kenabian, menyampaikannya berita-beritanya bagus, validitasnya bagus, sumbernya jelas, beritanya tidak menyerang, beritanya lembut, menyejukkan. Itu salah satu ciri dari media sosial yang islami Pak. Nah kita bisa lihat seperti ya NU punya ya, Muhammadiyah punya nu.id, Muhammadiyah dulu sudah ada itu, dari dulu sudah masyhur, jurnal yang dikeluarkan para Madinah ya. Panji masyarakat di zaman dulu itu sudah ada, mereka adalah orang-orang jurnalis yang profetik. Ketika melakukan pemberitaan, ketika mereka meramu, menyaji sebagai berita itu, dijadikan sebagai bahan media, tetapi dia seperti seorang mengikuti seorang nabi. Bagaimana nabi ketika kalau dia berkata, bagaimana nabi kalau menyampaikan, bagaimana nabi kalau dibantah, bagaimana nabi kalau tidak berhasil, dan bagaimana Nabi kalau berhasil menyampaikan dakwanya. Itu tadi. Nah, prototipe yang kedua ini jurnalis yang provokatif. Nah, ini banyak banget Pak, jumlahnya lebih banyak. Saya ulangin nih. Halo, jumlahnya lebih banyak Bapak. Yang bagus sama yang jelek, banyakan yang jelek. Dan itu kadang-kadang yang dibububuin itu manis Pak. Beritanya itu manis. Ya Allah. Kita ingat ya catatan-catatan terdahulu. Ketika wapres kita itu seorang kiai ya. Tetapi ketika dia beda warna, ketika dia beda haluan, beda pilihan, habis dicaci maki, dibully habis. Padahal kapasitas dia sebagai seorang ulama itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Kenapa? Gara-gara warnanya beda. Ini saya mau tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dan para pemirsa, ada nggak di sini yang suami istri partainya beda? Ada nggak?
Kagak enak Pak. Dia akurnya kalau lagi butuh doang. Nggak enak Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini bagian dari sebuah gaya ya, leadership, kepemimpinan seorang suami. Jangan sampai nih anak sama istri beda, ya nggak enak, saling memaki nanti, saling membuli, dan nanti hilang kehormatan orang tua sama anak karena beda pilihan. Ini harus diupayakan. Kita tentunya tidak akan berbicara politik praktis ya, karena memang tidak boleh disampaikan di tempat ibadah. Tetapi pendidikan politik nggak boleh tidak disampaikan. Bukankah di zaman Nabi itu membangun politik, budaya, ekonomi di masjid? Bahkan Nabi beberapa kali mengikat tawanannya itu di tiang masjid. Nah, jadi perlu kita mendapatkan pemahaman yang semacam ini. Nah, Bapak, saudara sekalian yang kami hormati, kita menjadi sangat ya perlu kita memahami. Jadi kalau kita mau buka HP, kita mau lihat ya pencerahan, maaf nih ya, TV saja Pak ya, media mainstream yang menyebarkan berita itu kita nggak bisa sembarangan. Ada kantor berita atau ada televisi itu dia cuma punya kepentingan juga gitu. Maka warnanya itu kelihatan gitu. Nah, kalau kita mau mendengar ini maka harus bijak, kita mesti mendengar TV yang lain. Jangan cuma mengikuti satu ini. Kalau enggak kita akan terbentuk. Dan kalau kita sudah terbentuk pemahamannya itu sulit. Banyak ya kesalahan, like ya, repost. Pada akhirnya ternyata hoax. Beritanya tidak benar. Banyak yang paling ringan-ringan saja kan sekarang berita-berita yang kok gampang bener gitu loh. Kalau orang ke rumah sakit terus beritanya mati gitu loh. Kayak Sukron mati ya. Ya Gus Dur meninggal. Kita lagi di Arafah gitu, Gus Dur meninggal. Padahal cuma ke rumah sakit kontrol gitu loh. Betapa bahayanya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, betapa kita pentingnya memahami ini ya di dalam kita memilih media sosial. Ada satu hadis yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa sesuatu yang tidak boleh itu membuat berita itu yang menyebabkan orang menjadi ribut Pak. Ini dia, kalau dia bikin berita semacam ini, sengaja membuat ini, maka kesalahan dia sampai kapanpun tidak dihapus kalau dia tidak taubat. Di dalam hadis itu dikatakan ya bahwa la yastakmilu abdun haqiqatal iman, tidak sempurna keimanan seseorang itu tadi hatta yada al mira'a, sampai dia meninggalkan hal-hal yang membuat ribut, bikin ribut, wal jidal, yang membuat perdebatan. Ini memang menarik nih Bapak saya sekalian. Ada dua yang dilarang sama Nabi, tetapi sekarang itu dia menjadi komoditi yang mahal harganya. Apa itu? Pertama, infotainment. Ghibah, namimah itu. Ya, ghibah sama namimah itu dosanya dengan dosa-dosa yang lain lebih besar ini, Pak. Tapi sekarang televisi, media sosial, media mainstream itu menjadikan di luar yang news ya seperti TV One ini, alhamdulillah, yang namanya infotainment itu jadi komoditi dan itu nilainya tinggi Pak. Bayangin, yang dilarang oleh Nabi tapi nilainya tinggi, itu nggak boleh. Nah, yang kedua jidal. Sekarang kan banyak tuh acara-acara TV menampilkan dua tokoh, menampilkan beberapa interdisipliner,
kemudian memasalahkan satu ribut, ya, sampai yang satu dengan yang lainnya lupa diri dan ngamuk dan sebagainya. Ini jidal, dalam hadis disebutnya. Dua ini menjadi sekarang jadi komoditi, dia menjadi sumber penghidupan. Di luar negeri saja yang namanya paparazzi itu dimusuhi, dan di kalangan para jurnalis, mereka ini tidak disebut wartawan. Kaum jurnalis, kelompok jurnalis nggak mau nih, kaum paparazzi, orang yang memburu infotainment ini dibilang wartawan, nggak mau mereka. Nah, kalau kita masih senang sama berita-berita yang semacam ini, maka kita paling mudah untuk dihasut. Kenapa? Biasa sudah memperhatikan berita-berita receh, berita-berita kepentingan orang lain, berita-berita yang belum jelas.